IHSG. IHSG tuh kemarin ketahan support downtrend line garis merah yang menghubungkan dari high pada 14 Maret. Ini tuh nahan 14 Maret mau naik nggak bisa, 28 Maret mau naik nggak bisa di garis itu. Terus kemudian terakhir di 30 April dia mau naik lagi lewatin garis itu nggak bisa. Nah, yang terakhir dia berhasil breakout pada 16 Mei. 16 Mei itu dia berhasil breakout dan sekarang garis merah ini atau garis downtrend ini yang menahan naik berkali-kali itu jadi garis sakral. Garis sakral gimana? Ini jadi garis sakral, garis yang menahan dia turun karena udah dijebol ke atas, tadinya resisten jadi support gitu. Jadi dia nahan turun. Sempat beberapa hari kemarin 21 Mei sampai 27 Mei itu mau turun, ketahan di situ terus. Hari ini juga ketahan lagi. Perkiraan besok gimana? Sebenarnya apa sih yang bikin IHSG-nya turun hari ini? Kita review ya. Hari itu market pelemahnya didorong oleh nomor 1 ada saham brand turun 10%. Wow. Ya, nanti aku bahas ya. Terus kemudian ada BNI, BRI, BMRI, BBCA ya. Terus kemudian market value hari ini 12,7 triliun rupiah, 12,7 triliun rupiah di pasar negosiasi 11,9 triliun. Itu BBRI gede banget 2 triliun, terus BBCA 1 triliun, BMRI 980 miliar. Di pasar negosiasi itu ada BBRI 115 miliar dan AMMN 100 miliar. Oke. Videonya IG brand keren Cici. Oh, itu dari FND, thank you ya. Itu ada tulisannya dari FND. Thank you F, dikasih video lucu gitu. Itu ada aku tulis nggak sih tadi dari FND. Oke. Courtesy by FND. Mana FND di sini? F, lu di mana F? Lu. Oke. Terus aku lanjut ya. Asing hari ini masih jualan net sell 1,65 triliun di pasar reguler. Terus yang banyak dijual asing adalah BRI 546 miliar, BCA 404 miliar, BMRI 315 miliar, BBNI 228 miliar, dan ASI 170 miliar. Nah, langsung aja nih ya bahas big banks-nya supaya kita nanti bisa bahas saham-saham yang lain. Malam ini kayaknya nggak banyak sih saham yang dibahas, tapi bakalan agak-agak lebih detail gitu. Oke? Yuk kita lihat untuk saham big banks-nya gimana. Jangan lupa di question box di kanan itu bisa ini ya, dipakai question box di kanan kalau mau nanya ya. Oke. Terus di like temanmu yang nanya apa. Jadi yang like-nya paling banyak aku akan bahas duluan. Thank you. Oke, terus aku mau mulai bahas dari BMRI dulu. BMRI gimana kabarnya? BMRI hari ini ketahan loh, dia jatuh pas di support gini terus mantulnya dikit. Tapi BMRI ini masih bakalan ada koreksi ya, masih bisa turun, bakalan ada buangan koreksi sampai ke level 56-50-an ya. Jadi BMRI masih akan bisa ada koreksinya. Kalau mantulnya masih dikit sih, di 6125 sampai 5650 tuh dia bisa turun lagi. Nah, secara fundamental BMRI ini sebenarnya kinerjanya sangat bagus sekali, tapi memang cost of fund dari BMRI, BBRI, dan BBNI belakangan itu naik. BBCA yang cost of fundnya tuh nggak begitu naiknya kayak 3 perbankan besar lainnya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan BMRI ini dia tuh dari pandemi kemarin dari 4 big banks itu naiknya yang paling kencang loh. Lainnya tuh rata-rata 100-200%-an. Tapi BMRI atau Bank Mandiri ini dia tuh naiknya sampai 300% dari 2020 pandemi sampai puncak level tertingginya. Tertingginya itu terjadi di sekitaran pertengahan Maret kemarin, 14-15 Maret itu 300%. Maka nggak heran kalau BMRI sekarang valuasinya itu masih cenderung mahal dan masih bisa turun. Sehingga kalau BMRI belum lah, kalau mau disendok-sendok itu belum. Oke ya.
IHSG turun gara-gara brand masuk FCA kata Michael Enggar. Bener sih, cuman di sini asing juga banyak net sell untuk saham-saham perbankan gede gitu ya. Oke, terus kemudian aku akan bahas buat saham yang lainnya. BBNI, gimana kabarnya BBNI? Oke, BBNI ini kemarin dia sebenarnya juga udah agak-agak reda gitu jualannya ya, udah ada satu tanda reversal di 28 Mei, tapi ternyata breakdown juga, dan hari ini BBNI breakdownnya tuh gede, dia bisa turun sampai ke 4460. Kalau udah kayak gini turun terus, mari kita lihat monthly chart yuk. Monthly chartnya BBNI ini selama 2 bulan berturut-turut ini udah jatuh lumayan signifikan. Nah, kejadian kayak gini pernah nggak sih terjadi? Ini sangat wajar sekali terjadi. Sabaro, teman-teman retail sabarlah ya. Nggak usah tiap hari diliatin. Yang udah amunisinya habis ya udah tinggalin aja, main sama anak ya, atau main sama istri gitu. Ya, jadi tinggalin aja bersenang-senang. Nah, ini kalau misalkan BBNI jatuh lagi, dia bisa jatuh sampai kapan sih? Kita ngelihatnya sih jatuhnya tuh udah lumayan signifikan ya. Kita mau taruh satu support yang lumayan kuat lagi di 4.300. Definisi support adalah area yang bisa menahan. Nah, kalau udah pakai monthly support, ini adalah support yang sangat kuat sebenarnya. Kalau sampai masih breakdown lagi gimana? Ya just enjoy it. Yang paling penting amunisinya tuh masih ada. Kalau udah nggak ada amunisinya, yang penting emitennya, bukan emiten gorengan ya. Ini aku mau kasih tulis, ini support dari low 1 Agustus, di bulan Agustus 2023, dapat dari monthly chart. Oke. Nah, ini BBNI kayak gini nih. Terus kemudian intinya BBNI masih bisa turun, cuman kalau kamu udah punya di harga-harga sekarang ini gak usah takut ya, nggak usah takut, nggak apa-apa ya. Tunggu 1-2 bulan udah bisa recover, dan ini bukan saham yang ecek-ecek lah gitu, bukan emiten yang jelek lah ya. Nah, tapi menurut aku kalau dari 4 emiten ini, BBNI itu sebenarnya aku akan pilih paling akhir kalau masih ada pilihan yang lainnya. Yuk kita ke BBRI, karena banyak teman-teman yang galau di sini. BBRI sebenarnya kemarin aku udah kasih tahu supportnya, tapi support demi support ditembusin terus. Terakhir support kuat itu di 4570, di ekor pada tanggal 7 Maret 2024 tuh ada ekornya di situ. Tapi ditembusin terus ya, 7 Maret itu posisinya di sini loh, di 7 Maret tuh ada ekornya gitu. Dia ditembusin terus gitu. Nah, maka dari itu kita sekarang udah pakai support monthly, dimana ini masih ada guyuran. Kemarin udah reda guyurannya BBRI ini, jualannya tuh udah reda. Kemudian hari ini tuh mulai meningkat lagi. Jadi penjualan dari investor asing mulai meningkat lagi. Cuman teman-teman semuanya nggak usah khawatir ya. Ini berarti investor asing tuh melihat bahwa BBRI ini ya mereka masih cuan. Keuntungannya kan dari masa pandemi, yuk kita lihat ya. Dari pandemi 2020 sampai ke puncak kan untung 200%. Sehingga investor besar di level sekarang ini dia tuh masih ada keuntungan sekitaran 84%. Bahkan kalau diambil dari bottomnya itu masih cuan masih untung sekitaran 100%, sekitaran 110%-an gitu loh. Ya. Nah, jadi nggak heran ya kalau ada investor besar asing masih mau jualan. Nggak usah takut teman-teman, ini semata-mata mereka juga mau profit taking ya. Terus faktornya apa sih, apa yang membuat mereka jualan? The Fed nggak mau turunin suku bunga, terus apa ada kondisi lain, geopolitik dan lain-lain? Pastinya secara makro ada lah. Dan secara valuation saat ini BBRI itu menurut saya yang cukup murah, paling murah dibandingkan dengan 3 perbankan besar lainnya. Oke? Dimengerti kata yoga aja cuy. Jadi BBRI itu yang paling murah saat ini dibandingkan dengan 3 perbankan besar lainnya, karena dia udah turun duluan. Dan kalau last week saya bilang dia di fair value, sekarang udah mulai turun dikit dari average-nya dia. Jadi udah agak-agak di bawah harga wajarnya dia gitu. Selena Rohadid dibilang banking sudah ditinggal karena pada masuk ke kripto. Nggak begitu ya, nggak begitu. Banking
turun ya karena investor gedenya profit taking, bukan semata-mata ke kripto. Jadi nggak semua investor ke kripto gitu loh. Jadi ada diversifikasi, jangan terlalu naif, polos. Naif itu artinya polos gitu loh. Gara-gara kripto saham turun, nggak juga gitu. Jadi kalau kripto naik, saham naik. Kalau kripto turun, saham juga cenderung turun. Tapi memang pergerakannya kripto tuh lebih cepat, drastis ya. Naiknya cepat, turunnya cepat. Jadi menurut aku sih sabar aja. Kalau memang kalian kemarin udah sempet nyendok-nyendok, ya udah hold aja, jangan tambah-tambah lagi. Oke ya. Terus BJTM please, bentar. Oke, aku akan lanjut ke BBRI lagi ya. BBRI itu tadi saya kasih lihat daily chart, sekarang saya akan kasih lihat monthly chartnya. Aku coba bersihin gambarnya supaya kalian bisa lihat. Di monthly chart itu BBRI udah jatuh 2 bulan berturut-turut, 3 deh. Dari bulan Maret itu puncaknya merah dikit. Kemudian April ini jatuhnya 18% lebih dalam sebulan. Terus di bulan Mei itu jatuhnya 10% lebih dalam sebulan gitu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dari puncak pada bulan Maret sampai sekarang, ini BBRI udah jatuh 31,9%. Dan sekarang udah kena support kuatnya. Terus, Miss, kasih dong support yang paling parah. Jadi jangan kasih support daily yang dikit-dikit gitu. Support yang paling kuat, artinya dia jatuh paling parah tuh bisa sampai level berapa. Oke, saya akan taruh satu angka di 3830, yang angka ini dinamis, artinya bisa bergerak ya. Ini didapat dari MA100 atau harga rata-rata 100 hari ya. Dan saya akan taruh satu angka lagi, satu tanda lagi di 3520. Oke. Dapatnya dari mana? Dua angka ini, 3790 ini merupakan support MA100 monthly. Artinya apa? Ini merupakan harga rata-rata penutupan 100 bulan terakhir. Jadi ini sangat kuat sekali di 3790. Wih, BRI jebol 4000 mateng. Loh, enggak, belum tentu. Ini di bulan perkiraan terburuk di bulan Juni, tapi kemungkinannya kecil kok kena di situ. Ya, kemungkinannya kecil. Kenapa? Kan kalian tadi penasaran, nanya support yang paling bawahnya. Intinya kalau mau nyerok yang pelit banget nawarnya di 3510 juga, ini nyerok yang paling pelit banget, dan di angka 3790 atau di bawah 4000 ini secara valuasi udah masuk undervalued atau sudah terdiskon. Nah, 3520 itu saya dapatnya dari mana? Itu saya dapatnya dari low pada bulan September 2021. Support monthly low dari September 2021 itu di 3520. Nah, itu yang paling parah banget, tapi sebenarnya belum tentu loh kena di area itu. Dan kalau perkiraan aku sih ya ini di Mei ini kan udah 29 Mei ya. Ini udah reda lah ya. Udah cukup deras kemarin turunnya, guyurannya. Ini di Juni bisa recovery, udah bisa membaik. Jadi intinya buat kamu-kamu yang punya BBRI, gak usah pusing ya. Ada Adi siapa nih, Chris Miarso bilang ya pilih yang paling pelit aja, belum tentu dikasih. Jadi kalau misalkan kamu belinya bertahap, sekarang nyicil, beli sekarang gitu ya, beli sekarang dikit-dikit. Nah, itu menurut aku itu yang paling bagus sih, daripada kamu nunggu di support yang paling pelit tapi nanti belum tentu dikasih gitu. Di Mtrade kita akan kasih tahu kapan BBRI ini udah mulai akan ada reversal gitu ya. Di Mvest kita juga kasih tahu, tapi tujuannya Mvest untuk investing, tapi kalau Mtrade untuk trading. Ini dia bilang wow sih kalau jadi 3520 belum tentu dapat, tapi yaitu yang buat paling pelit banget untuk yang modalnya sangat terbatas. Nyendok berkali-kali tapi sendoknya udah habis nih ya. Untuk investing saya kasih satu petunjuk, jangan tiap hari. Investing itu belinya nggak tiap hari ya. Kok perhatiin nospet kacamata sih merah, lucu nih, ada yang salfok nih, saya jadi salfok juga. Di Ajilan juga kasih tahu dong, pasti dikasih tahu, tapi kan telat ya gitu. Jadi aku mau kasih tips buat terlalu lama bahas BBRI. Oke, let's move. Abis ini bahas brand.
Aku mau kasih tips buat yang investing karena banyak yang nge-DM aku. Jadi ya, yang investing gak usah takut. Oke, pemula banyak yang takut, udah gak usah takut. Oke, kelamaan katanya BBRI bahas. Oke, udahlah kalau gitu saya bahas brand boleh? Oke, mari kita bahas brand ya. AC-nya rusak, Ci. Nggak tahu nih. You loud, gak usah dipikir ya. Mari kita lihat brand. Brand chartnya kayak baik-baik saja ya, tapi sebenarnya dia turun 10%. 10% ini di FCA market, full call auction market. Waduh, terus pada marah nyalahin IDX. Miss Stockpick di MVest atau M-Trade? Ada dua-duanya. Kalau di MVest tuh untuk investasi, Stockpick untuk investasi, M-Trade untuk trading. Ilmunya kiblatnya beda. Aku ulang ya, brand itu hari ini sebenarnya harganya sudah turun. Tau gak sih, coba tulis di chat room, kamu nyimak gak harga brand di FCA berapa, tulis di sini. Tulis, brand berapa. Nah, ada beberapa orang yang bilang nyalahin IDX gitu. Maksudnya, wah ini gara-gara IDX nih gitu loh. Di suspend, terus jadi turun 10% lebih parah daripada ARB. ARB aja turunnya 7%, FCA turunnya 10%. IDX ini mau melindungin retail apa mau nyelakain sih sebenarnya? Ya itu persepsi ya, perspektif tiap orang beda-beda. Tapi kalau saya memandang brand ini sebenarnya dari apa yang kita sudah ngomong beberapa hari kemarin, 1, 2, 3 minggu bahkan sebulan belakangan ini, kita sangat berhati-hati dengan emiten ini. Hati-hati dengan ARB, dan sekarang saya mau tambahkan, emiten yang rawan ARB itu rawan disuspend juga. Resikonya itu. Jadi kalau kamu udah berani trading brand, saham-saham seperti ini yang berani ARA, berani ARB, berani disuspend. BBCA ketinggalan anak. Tadi aku diomelin tadi bahas Big Banks. Oke. Ntar aku bahas habis ini Big Banks-nya ya. Oke. Paham nggak untuk brandnya? Ada nggak di sini yang nyangkut di brand? Ada nggak yang nyangkut di brand? Justru nyelamatin retail brand. Jadi cuma ARB 10%. Wih, besok bisa lanjut. Besok bisa lanjut kawan. Ya, ini besok bisa lanjut itu. Oke ya. Ininya kalau kalian nanya saya mesti gimana dengan brand ini, sekarang aku udah nggak bisa jawab. Jual aja di pasar nego, harga berapapun. Kalau ARB-nya FCA itu bisa turun 10%, kamu jual aja di diskon 15 atau 20%. Oke ya? Salut banget, benar-benar ngeladenin retail. Ya kan saya juga retail. Aish. Oke, sip. Mari kita lihat untuk BBCA. Tadi kelupaan ya bahas BBCA ya. Karena ada yang bosan saya bahas Big Banks. Kalau di morning briefing M-Trade kita nggak ngebahas Big Banks gini kelamaan. Kalau morning briefing kita langsung saham trading. Ya, jadi profil risiko udah beda. Oke ya, BBCA aku matiin dulu chatroomnya biar pada bisa ngelihat di sini. BCA gimana kabarnya? BCA aku cuman mau kasih satu kalimat yang sakti. Sakti itu gimana sih? Ini saham gampang naik susah turun. Lagi ya, beberapa kali aku udah kasih lihat kan ya. BMRI udah jebol MA 200 kemana-mana. BBNI, wah udah sejak kapan nih jebol MA 200? BBRI udah dari kapan nih, dari April. BBCA dia kayak ditahan terus susah jebolnya, baru hari ini dia jebol MA 200. Ya, jadi kemarin belum confirm, hari ini dia baru aja dia hari ini jebol MA 200. Tetap sih buat aku sih BBCA tetap kemahalan. Jadi kalau mau dapat valuasi murah di BBRI, kalau mau hati lebih merasa aman, nggak jatuhnya yang kencang-kencang banget di BCA. Ada yang bilang BCA atau pasti ditahan sama grup Jarum. Ya hak-haknya mereka lah kalau mau nahan, nggak, yang penting nggak ngegoreng-goreng saham gimana. Kalau mau nahan, mau ngebeli-beliin ya haknya mereka lah, gitu loh. It's kind of privilege gitu ya. Udah, kayak belum tentu. Itu kan saya kan mengkomen kata-kata orang. Oke ya, yuk kita akan lanjut dengan saham. Tadi M-Trade ada masuk di Java.
Yuk kita review Japfa ya. Aku mau cek di sini di chatroom. ASII, BBRI, dan BMRI. ASII, pilih ASI atau JPFA sih? JPFA tuh saham trading gitu. Kalau JPFA dibahas di M-Trade, saham trading lebih tajam. M-Trade lebih tajam langsung ke technical biasanya. Oke, aku bahas ASI dulu karena permintaannya banyak banget di sini. Dikit ya. Simpel aja lah ya, nggak usah panjang-panjang ya ASI ya. Kenapa saya suka nge-live? Karena saya orangnya suka ini ya, bahas yang baru gitu loh. Jadi kadang-kadang bosanan juga nih. ASI intinya jangan dulu, kalau mau trading jangan dulu lah. Kalau mau investasi ya ya dikit-dikit aja. ASI jangan dulu, masih bisa turun ya, masih bisa turun. Dia bakalan sideways, range-nya sideways aku turunin di 4460 sampai range sideways-nya dia 5.000, level 5.000-an ya. Di level 5.000 atau tepatnya 5075 kita nggak usah saklek-saklek banget, nggak usah kaku-kaku banget gitu. Oke, terus aku mau nge-review apa ya, permintaan retail. BCA bisa koreksi sampai berapa? Support BCA. Support BCA. BCA sekarang udah disupport sih. Dia jarang banget ngelewatin MA 20 monthly. Sekarang MA 20 monthly itu di 9125, BCA-nya di 9120. Oke, mari kita Inco lagi ya Miss, Unilever dong. Oke, aku mengikuti flow, aku mengikuti permintaan kalian aja kalau di live ya. Kalau aku mengikuti permintaan kalian di live, kalau di M-Trade baru kita bahas suka-sukanya M-Trade gimana. Ini saya bahas suka-sukanya kalian. Mari kita bahas Inco. Aku mau review Inco. Ini banyak yang minta Inco. Chatroomnya aku matiin pas lagi ngadep chart. Kalau pas lagi gak ngadep chart, chatroomnya aku nyalain. Welcome new followers di sini. Jangan langsung beli saham ya, new followers. Oke. Kalau bicara Inco, kita harus bicara nickel futures. Kalau bicara Inco, kita harus pantau nickel futures, ya. Nah, perhatikan, nickel itu downtrend dari 2022 sampai 2023 Desember. Jadi downtrendnya tuh awalnya dari Desember 2022 sampai Desember 2023. Terus di Januari itu bottomnya nickel, dan kemudian dia udah mulai reverse. Sekarang nickel futures, harga nickel itu udah mulai uptrend. Nah, sekarang tugas kita tinggal ngejagain nih kapan uptrendnya dia berakhir. Sekarang masih belum berakhir. Kesimpulannya gimana? Inco itu juga masih akan ngikutin harga nikel. Jadi Inco ini uptrendnya belum berakhir. Nah, ini netizen yang nungguin BRI udah pada kabur semua, padahal masih banyak peluang lain gitu loh. Oke. Nah, ini Inco, ini buat kalian yang masih mau trading, nungguin Inco ini masih oke sih, sekitaran level 4.800-an. 4.800-an bisa ditunggu lah ya. Retracementnya sampai level 4.900 udah bukan best price, tapi bisa dijadiin satu fondasi untuk swing trading. Yang masih punya Inco, hold aja ya, masih punya Inco, hold aja. M-Trade kemarin jualan bungkus cuan dulu kawan, bungkus cuan dulu ya, biar nggak breakdown, bungkus cuan, realisasiin keuntungan, karena keuntungan kalau belum direalisasikan itu belum jadi cuan. Dan hari ini kita ada buyback, ada review buyback ya. M-Trade tidak mengelola dana ya. Oke, thank you buat yang baru follow aku. Oh my god, banyak banget yang baru follow. Kalian jangan langsung beli saham ya, kalian belajar dulu di ini ada sebenarnya ya, ada trading academy itu tanggal mtrade.id /basic trading academy basic
Basic Trading Mastery, mtrade.id/basic. Itu di tanggal berapa ya? Di sini kok nggak ada tanggalnya. Oh, Sabtu 8 Juni. Sabtu 8 Juni 2024 ya. Sabtu 8 Juni 2024 ke mtrade.id/basic jam 10. Cuman yang ini aku lebih arahin, ini seminarnya gratis ya, kamu bisa pakai kode TikTok dan kamu pakai kode IGMO. Ini tuh gratis, cuman aku nggak menyarankan kalian yang masih benar-benar nol putul pemula langsung trading. Jadi kalau ikut ini just belajar dulu aja. Aku lebih menyarankan yang pemula belajar di MVestart. MVestartnya 29 Juni. Oke, aku lanjut bahas saham apa nih? Permintaan kalian Unilever dong. Oke, baiklah. Aku ngecek ini loh, question box di sini. Ini ada nggak? Ini question box ini yang paling banyak saham apa. Jadi silakan di like kalau kamu lihat temenmu ada bahas saham apa, minta dibahas saham apa. Oke ya, Unilever. Sorry komennya aku matiin lagi, aku move ke Unilever. Tapi kelupaan, aku kepengen lo bahas Antam. Antam ini dia kan habis bagi dividen terus jatuh ya. Sedangkan harga nikelnya masih cenderung uptrend, harga tembaga, copper futures juga cenderung uptrend. Saham itu gampang kalau kalian mau ngikutin terus konsisten ya, jadi mempelajari seperti ini tuh nggak sulit, ini gampang. Nih kopernya juga masih uptrend, terus kemudian emasnya dia udah sideways karena naiknya udah kekencengan, XAU udah sideways. Intinya sih sebenarnya ini sentimennya dari harga komoditas masih cukup bagus, dan Antam itu dia habis diskon, habis pembagian dividen. Jadi just wait and see, kita lagi nge-watch Antam juga gitu. Oke. Nah, terus saham trading lainnya di Mtrade kayak MBMA dan sebagainya kita akan bahas ya di Mtrade morning briefing besok. Oke, terus kita akan move ke Unilever. Mari kita ke Unilever. Tins kita bahas di morning briefing besok ya. Kita bahas Unilever yuk. Unilever tuh di Mtrade kita ada Unilever. Mari kita lihat Unilever. Apa kabarnya? UNVR. Kita ada hold jangka menengah masih cuan 12-14%. Oke. Ya, kita ke trading paling aman buat besok apa, Miss? Aku kasih ini, kalian simpulkan sendiri ya. Ini bukan cuma buat besok, tapi bisa buat sampai seminggu ke depan. Kalau mau ngikutin rutin sih, kalian bakalan ngerti lah ya. Trading paling aman buat besok. Trading tuh nggak ada yang aman. Kalau mau aman, jangan trading. Oke? Apalagi buat besok. Cenderung yang di tradingin masih saham-saham lapis legit gitu loh, saham yang liar-liar, karena yang saham yang big capsnya itu cenderung masih ada koreksi ya. Nah ini perhatikan, kita tuh kita tandain pakai Fibonacci. Nah ini dijelasin di Trading Academy juga nih. Nih dia bisa koreksi sampai level berapa sih supportnya? Kalau dari Fibonacci sekitaran 2870 ya, tapi hari ini juga udah kena 2930, lumayan kuat. Aku cuma mau bilang duitnya investor gede keluar dari big banks ini ada yang masuk ke Unilever. Kenapa big investor asing masuk ke Unilever? Apakah melihat prospeknya bagus? Semata-mata tuh cuman karena valuasinya murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke ya, jadi sangat murah sekali. Mari kita lihat monthly chartnya Unilever gimana kabarnya. Yuk mari kita lihat Unilever ini gimana kabarnya. Ya, dia udah turun dari tahun 2018. Saya belajar banyak dari Unilever. Dulu kan orang tuh polos-polos, naive investor. Investor polos tuh
Belilah perusahaan yang kamu pahami. Belilah perusahaan yang kamu pahami. Misalnya, yang produknya kamu pakai tiap hari. Contohnya, nih, minyak kayu putih nih kan kamu pakai tiap hari kan ya. Beli tuh sahamnya kayak gitu. Dulu, saya belajar banyak hal di mana banyak orang yang punya persepsi seperti itu, termasuk saya dulu. Tapi akhirnya kita berpikir, wah gak bisa kayak gitu nih. Beda. Menggunakan produk bukan berarti kita memahami emiten itu. Nah, ada yang bilang fundamental is dead. Sebenarnya nggak dead. Waktu itu 2018 valuasinya kemahalan. Itu aja. Nggak usah diberatin. Itu dari Instagram yang suaranya diberatin. Consumer lain yang bisa dilirik big money juga nggak. Valuasinya masih belum diskon banget sih. Oke. Terus aku di Unilever ini juga nggak fanatik ya. Aku ngikutin tren aja. Nanti kalau ada retracement kita mau kayaknya mau masukin ke invest juga, tapi sementara ini kita trading dulu. Indofood jangka panjang gimana? Indofood jangka panjang gimana nih? Indofood itu beda. Kalau Unilever consumer staples dia tuh ya kayak gitu, bisnisnya ya intinya consumer staples gitu. Tapi kalau Indofood itu dia konglomerasi dan masih berat dari CPO-nya sebenarnya. Indofood itu perhatikan secara monthly chart, dia tuh gak kemana-mana dalam jangka panjang, sideways. Nah kalau BBCA naik, cenderung naik, ini Unilever cenderung turun beberapa tahun ini. Indofood dari tahun 2013 sampai sekarang tuh gak kemana-mana, sideways, zigzag tiap tahun kayak gitu. Jadi untuk Indofood sendiri di invest kita juga porsinya untuk investasi jangka panjang kita nggak banyak, dan mungkin nanti dalam rentang waktu 1-2 tahun kita udah akan call sell. Lebih ICBP ya, kalau mau investing tuh lebih ke ICBP karena memang dia lebih terkonsentrasi ke FMCG-nya dia ya. Jadi ke bisnis ini. Sebentar, aku mau buka ICBP. Ya, jadi lebih ada trennya dalam jangka panjang. Tidak ada yang pasti di saham, kata One Air 1201. Bener banget, di dalam hidup kita ini tidak ada yang namanya kepastian. Apa sih yang namanya kepastian? Yang pasti adalah satu, hidup kita itu mortal. Yang pasti apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bisnis, orang kerja, apalagi investasi, gak ada yang namanya kepastian. Makanya kita punya analisis baik di invest maupun di M-Trade, itu analisisnya untuk menghitung probabilitas dan ada manajemen risiko. Lanjut lagi, oke? Kita mau bahas, tadi aku mau bahas apa ya? Ada sesuatu yang aku mau bahas terus kelupaan. Kesela Unilever. Apa ya? Duh, kelupaan deh, beneran kelupaan. Apa ya? Wah, Tapera. Aduh, thank you Kurniawan. Weh, kamu kayak bisa membaca pikiranku deh. Kamu kayak bisa membaca pikiranku. Tapera. Thank you ya. Oke, tulis di chat room. Kamu setuju nggak sih Tapera ini? Aku jujur ya, aku nggak setuju sih. Aku nggak setuju. Ada yang bilang bukan saya. Katanya Tapera ini katanya buat ngebantu bank loh. Kenapa? Soalnya bank itu udah kekurangan duit buat bayarin ini loh KPR buat nalangin dulu utang-utangnya ini orang-orang KPR buat bayar ke developer. Masa iya sih? Aku juga nggak tahu lah ya, itu namanya gosip-gosip gitu, saya nggak tahu juga lah. Jadi sebenarnya ini tuh buat nolong bank, katanya saya nggak tahu ya. Oke, kita bahas aja yuk dari kacamata saham. Misal kamu bete nih, uangmu diambilin 3% dari gajimu gitu, hanya voucher, beli di mana? Aduh, jangan tanya hal-hal yang aneh-aneh, aku distracted. Ini beli di Shanghai. Suka aku. Oke ya. Balik lagi, kita mikir investasinya apa yang menguntungkan. Oke. Emiten yang berpotensi terdampak Tapera. Udah aku bahas di
konten aku di feed post, and thanks to my team for helping me. Ada yang bilang, ini tuh nguntungin sektor properti loh. Nggak merely nguntungin sektor properti, tapi kalau misalkan benar-benar kita mau cari sektor properti itu yang berpotensi untung apa sih? CTRA dan SMRA doang sih. Karena dia punya opsi rumah murah seperti Citra Majaraya di Banten, tapi kan ini kan masih lama ya. Dan SMRA itu juga potensi kena angin segar dari kebijakan Tapera, hanya saja nggak terlalu signifikan karena produknya tuh di bawah harga 1M, hanya sekitar 4% dari keseluruhan penduduk. Nah, terus bank ini yang diuntungkan apa? Kalau bank milik pemerintah itu yang kayaknya ya, yang enggak ngikut program Tapera ini sepertinya BMRI. Mungkin BMRI udah terlalu kuat gitu. BRI, BNI, BBTN itu mereka termasuk yang mengelola atau dititipin duit Tapera. Kemungkinan ya, correct me if I wrong. Oke ya. Oke. Tolong ditulis di chat room jika ada komen ya. Jadi BBTN itu berpotensi untung dari program ini karena 48,5% dari portfolio pinjamannya itu terdiri dari KPR subsidi. Nah, kita coba lihat yuk BBTN gimana. Cuman ya, aku nggak beli saham berdasarkan sentimen-sentimen kayak gini. Ini dari hasil yang kita kumpulkan dari analisis fundamental. Kita beli sahamnya benar-benar masih pakai update teknikal juga. Nah, BBTN ini yang chartnya agak beda kan dibandingin dengan BRI, BMRI, BBNI, di mana mereka tuh turun 2 hari terakhir. Nah, BBTN justru malah naik. Ini ada swing naik dikit karena memang ada sentimen Tapera. Tapi menurut aku ini naiknya nggak signifikan. Jadi tetap nanti kalau sentimen Tapera ini di berita-berita udah hilang ya, dia akan turun lagi gitu ya. Oke. Thank you Marisa Johar, kacamatanya bagus. Oke. Miss Pribadi punya BBTN nggak? Disclosure aku punya. Tapi aku nggak mau ngepom-pom dia ya. Jadi intinya objektif aja. Pewon kena dampak Tapera nggak? Nggak. Sementara ini nggak. Kecuali nanti dia ada kerjasama sama pemerintah. Watch Pani kemungkinan kalau dia ada kerjasama dengan pemerintah, karena kita melihat kayaknya Pani ini cukup dekat ya sama pemerintah. Di IKN ada project juga gitu, jadi kita watch aja nanti, oke? Cuman kalau Pani sih kita gak usah nunggu Taperaan, chartnya, likuiditasnya oke, kita trading gitu. PGEO gimana? Itu kacamata minus apa plus ya? Minus, kacamata minus. Sensi amat dibilang kacamata plus ya, kayak gitu amat. Oke. Pani insidernya banyak. Jangan percaya apa kata insider. Saya nggak pernah mau dikasih rekomendasi saham sama insider karena biasanya buat tempat cuci piring. Oke. 12.40. Supportnya PGEO, wait and see dulu, jangan masuk dulu. Brand masuk full call auction. Aku mau bahas Akra. Ada yang mau nggak Akra? Atau aku cek dulu deh di sini chatroom. BRPT apakah masih bisa turun? Ya, jadi gini nih, aku mau cerita dikit tentang BRPT. Ini ternyata pertanyaannya banyak juga untuk BRPT. Oke, BRPT ini kemarin patternnya tuh sebenarnya bagus ya. Dan kalau kalian masih ingat, kita bilang sebenarnya best price tuh 10.35. Kita nggak dapat di 10.35 kemarin. Dan retracementnya BRPT ini volume transaksinya kecil. Best price 10.35 artinya di bawah 10.35 tuh cut loss, batasi resiko. Cuman karena brandnya kena FCA, BRPT ini juga kena sentimen negatif sih. Jadi ada kemungkinan BRPT bisa turun dari 10.35, bisa breakdown dari 10.35 ya. Jadi kalau sampai BRPT-nya breakdown dari 10.35, just cut loss aja, objektif aja. Oke.
Akra, M-Trade hari ini ada review buy Akra. Ada review buy Akra. Just trading aja, nggak ada sentimen yang gimana-gimana. Resistance sekitaran 1700-an. Hold, yang punya support stop loss jika jatuh di bawah 1575. Oke, Big Banks udah. Terus ayam mau nggak sih? Ayam, bukan saham ayam ya, Japfa. Hebat enggak tuh brand? Wah. Oke. Japfa hari ini mantul, kita ada ngetes, tadi ada test buy Japfa di level 1385-an. Kenapa kita nggak ngejar harga di level yang lebih tinggi, nggak dinaikin lagi level buy-nya? Karena kita melihat ini masih ada kemungkinan sideways dan masih bisa dapat di 1360-an gitu ya. Jadi masih wait and see buat Japfa-nya. SMGR banyak banget yang nanya, SMGR gimana nih? Wah, nggak dulu deh SMGR, apalagi SMGR ini batu baranya naik, harga batu bara naik, ini sentimen yang negatif buat SMGR. Pegas jual apa hold? Gimana Pegasnya? Mulai profit taking dikit-dikit aja. Ini anomali banget, jadi profit taking dikit-dikit, 1, 2, 3 bulan udah naik tinggi, jadi just profit taking dikit aja, oke ya. Terus kemudian aku mau cek di BRPT, aku udah bahas. MDKA, oke, ini banyak yang nanya. MDKA banyak yang nanya, banyak banget yang nanya MDKA. MDKA-nya lagi di resistance, wait and see dulu. Nanti kalau turun retracement bisa sampai ke level 2800-an, baru buy on weakness aja. Sekarang jangan, wait and see dulu. Kalau metalsnya lebih menarik di Antam. Terus di question room banyak yang minta dibahas BBYB. Asik ya pakai question room ya, jadi terarah aku bisa ininya. BBYB yang masih nggak kemana-mana beberapa hari lalu 22 Mei breakout, sekarang masih sideways, just hold yang masih ada, yang nggak punya ya wait and see dulu. Oke, BBYB masuk atau skip dulu? Kalau mau masuk nitip sendal aja, jangan banyak-banyak ya, karena marketnya masih belum kondusif, jadi ini sifatnya kayak menabur atau nitip aja dulu. Sido muncul kayaknya jangan deh, ini udah mulai masuk masa distribusi dan udah naik puluhan persen dari di bawah. M-Trade dapatlah sekitaran 30-an persen lebih, jadi janganlah, biarin dia sideways dulu aja. Yang punya profit taking dulu, yang belum punya wait and see. Kalau yang punya modal atas, kalau masih rugi-rugi dikit di level 730-an, saya rasa masih lebih bagus mengurangi posisi. Unilever udah aku bahas tadi, Aritonang Daniel. PTBA oke. Ini aku tinggal ngikutin di chat, di question box. ASII udah dibahas tadi, BBRI udah, HT. BBRI ku banyak banget modal 4850, gimana ini? Sabar ing biarin aja, main sama family, sama teman-teman. Bulan Juni atau Juli dilihat lagi ya, nggak usah stres, aman. PTBA yang udah nyendok-nyerok BBRI udah biarin aja. PTBA masih turun, wait and see dulu, jangan dibeli dulu, kita tunggu deh, kita wait and see dulu, nunggu reversal. Saham-saham komoditas batubara kita lagi watch karena udah murah banget. Sementara sektor ini harga batubara ya, Newcastle Coal Futures. Sementara harga batu bara itu tuh masih uptrend. Sekarang tuh cuman sideways sedikit aja, sebentar aja. Oke, sebelum aku lanjutin, aku mau kasih tahu tanggal 8 Juni nanti ada seminar Basic Trading Mastery. Ini buat teman-teman yang udah pernah ikut Investstart sebenarnya, buat follower aku yang udah lama ikut aku, bisa ke mtrade.id/basic. Kalian yang udah investasi dan mulai trading, bisa pakai kode TikTok di sini, pakai kode IGMO di sini, atau just kalau bingung DM aku aja, basic
Basic Trading Mastery itu ketiknya basic gitu aja, terus nama, email, dan WhatsApp. Yang mau investasi jangka panjang di tanggal 29 Juni ke mfest.id/start, atau kalau bingung just DM aku mfeststart, nama, email, dan WhatsApp. Jika kalian masuk ke web mfest.id/start, gunakan kode promo TikTok, gunakan kode promo IGEMO jika masuk ke mfest.id/start, emfest.id/start. Atau kalau bingung just DM aku aja supaya bisa ikut seminar investasi saham gratis. Oke ya? Gratis terbatas ya. Oke, ini call-nya masih naik ya. Oke, terus kemudian aku mau lihat di question box. Ini ada Hendry ATX Big Banks Invest Long Term. Tadi aku udah bahas di awal. Intinya nyicil-nyicil aja. Terus aku mau bahas ADMR. Banyak yang nanyain ADMR. Mari kita lihat ADMR gimana kabarnya. ADMR-nya naik lumayan signifikan. ADMR ini termasuk yang kita watch. Aduh. Oke, ADMR ini kita watch retracement-nya sampai ke level 1380 sampai 1400-an. Jadi ini menarik ya. Ini menarik di watch retracement-nya. Aku suka banget, M-Trade suka banget saham-saham yang habis naik gini kita watch retracement-nya, yang punya just hold aja. M-Trade saat ini kayaknya masih nge-hold cuan 3,6 sampai 12% yang di hold ya, jangka menengahnya. Kira-kira itu yang aku mau sampaikan malam hari ini. Teman-teman yang udah beli BRI, tenang aja. Kalau bingung, wes gak usah diliatin. Khusus BRI ya. Sebulan 2 bulan balik lagi diliatin BRI-nya sambil belajar trading, belajar investasi. Tanggal 8 Juni kita ada seminar Basic Trading Mastery. 29 Juni kita ada seminar Mfeststart. Dua-duanya bisa gratis. Langsung ke URL yang tadi aku pin. Kalau bingung, just DM aku dengan kode basic, nama, email, WhatsApp itu untuk 8 Juni Basic Trading Mastery, dan Mfeststart untuk Mfest 29 Juni, nama, email, dan WhatsApp. Oke ya, Mfeststart, nama, email, dan WhatsApp. By the way, jangan lupa join channel aku karena aku sering banget sharing-sharing di situ, dan tiap abis nge-live gini aku biasanya sharing di situ ya. Jadi untuk recap gitu ya. Thank you semuanya. Jadi semoga bisa bermanfaat apa yang aku share. Salam profit. Good night.